Seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama terlebih dahulu. Selesai. Baik, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir tepat waktu juga. Bagi teman-teman yang bisa on cam, kembali lagi diminta untuk on cam karena hari ini kita prosesnya akan berdiskusi bersama gitu ya, seperti judulnya yang sudah tertulis nih di poster, di virtual background seperti itu. Dan hari ini kita juga kedatangan narasumber dan moderator yang sangat ciamik tadi ya sudah aku sampaikan juga. Nah, semoga hari ini prosesnya bisa berjalan dua arah, prosesnya bisa seperti mengobrol gitu. Jadi nanti teman-teman dalam prosesnya silahkan loh kalau ada yang mau nanya gitu ya, nanti raise hand aja atau misalkan melalui kolom chat boleh. Jadi intinya hari ini kita akan ngobrol bareng gitu ya, dan teman-teman kan udah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Nah, kalau nanti di dalam prosesnya teman-teman baru muncul nih pertanyaan apa gitu. Nah, itu juga nggak apa-apa banget, ditanyain aja. Nanti raise hand aja atau boleh tulis di kolom chat seperti itu. Oke, teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya, aku panggilkan untuk moderator kita hari ini, ada Ibu cantik yang sudah menunggu dari tadi ya, ada Ibu Nurul Eka Hidayati. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Tika. Iya, selamat siang, Ibu. Nah, nih teman-teman, untuk Ibu Nurul Eka Hidayati ini profilnya juga panjang ya. Sebelum Ibu lanjut, mungkin aku akan share screen dulu gitu ya, terkait dengan profil dari Ibu Nurul. Nah, jadi Ibu Nurul ini merupakan kerja sosial profesional, pengalamannya sudah lebih dari 20 tahun ya, lama sekali. Berarti mulai dari teman-teman umur berapa tuh ya, udah lama sekali nih 20 tahun gitu ya, dalam kesehatan mental dan iya jangan-jangan
Harusnya udah ya teman-teman ya. Udah Teman-teman ya. udah pada 20-an tahun kan ya. Udah harusnya, iya. Dan dalam dukungan psikososial, lalu juga anggota tim ahli dari Direktorat Pemberdayaan Sosial Individu, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lalu juga menjadi Wakil Ketua 2 Bidang Eksternal, Ikatan Pekerja Sosial Indonesia, lalu menjadi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia, lalu juga menjadi Kepala Divisi Pendidikan dan Advokasi di Jaringan Rehabilitasi Psikososial Indonesia. Wah, sampai sini aja udah banyak nih ya teman-teman. Ini masih ada lanjutannya lagi nih. Juga bersertifikat dalam program pelatihan HUB internasional dan juga berdedikasi untuk mendukung penyandang disabilitas dan juga penggagas program dukungan psikososial dalam menanggapi pandemi COVID-19 yang didirikan oleh IPSPI, KPSI, dan Kementerian Sosial. Kita sambut sekali lagi Ibu Nurul Eka Hidayati, MSI. Boleh kita tepuk tangan virtual, boleh tepuk tangan langsung juga boleh. Oke. Nah, hari ini proses diskusi kita akan banyak dimoderatori oleh Ibu Nurul Eka ini. Jadi silahkan saja Ibu Nurul Eka nih teman-teman kelasi gitu ya, kalau di sini sebutnya teman-teman scholars atau kelasi, silakan diajak ngobrol nih Bu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Tika. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Selamat siang menjelang sore, atau memang yang di timur udah sore ya. Kebetulan saya lagi di Bali nih, jadi di sini juga udah menjelang sore gitu ya. Buat teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, nih apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan dalam lindungan Tuhan hari ini. Nah, senang sekali saya Nurul Eka, boleh dipanggil Mbak, boleh dipanggil Ibu, tapi belum boleh dipanggil Mbah ya, gitu ya. Boleh diperkenalkan hadir untuk di sini untuk memandu acara kita diskusi kali ini. Nah, diskusi kali ini tuh menarik banget ya, menarik sekali dan penting juga untuk kita ketahui tentang bagaimana melakukan penjajakan atau assessment atau need assessment yang harus kita lakukan ketika kita akan merancang sebuah di sini teman-teman bilangnya proyek sosial, bolehlah program sosial gitu ya, yang ada di masyarakat gitu. Sebenarnya penjajakan ini tuh bukan hanya untuk program atau proyek sosial saja ya, tapi semua program bahkan kebijakan dalam bidang apapun itu seharusnya dilandasi oleh assessment atau penjajakan yang kita ambil, yang kita lihat, yang kita kaji dari lingkungan kita yang akan menjadi sasaran program atau kebijakan. Nah, untuk itu bersama kita di sini sudah hadir narasumber kita yang akan menjadi sharing partner kita untuk diskusi di siang hari ini. Saya mau memperkenalkan bersama kita di sini ada Profesor Bambang Sergi Laksmono, Master of Science. Pak Bambang. Ayo kita sapa. Ayo Pak Bambang. Halo, selamat siang Mbak Ika dan teman-teman. Terima kasih halo, atas Pak. kesempatannya. Terima kasih. Oke, saya mau bacakan ringkasan ya, hanya diringkas dulu ya. Diringkas dari CV-nya Pak Bambang. Saya biasa panggil Pak Bambang ini. Pak Bambang ini adalah guru besar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Beliau ini tuh terkenal ahlinya dalam perencanaan sosial atau program sosial. Nah, Pak Bambang ini juga memiliki sejumlah jabatan organisasi profesional dalam bidang kesejahteraan sosial, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, saat ini menjabat sebagai bos saya, sebagai ketua umum di Konsorsium Pekerjaan Sosial yang merupakan wadah mega networking pekerjaan sosial di Indonesia. Dan beliau saat ini juga menjabat sebagai ketua dewan ya, guru besar FISIP UI. Pernah menjadi dekan FISIP dan selain aktif mengajar di UI, beliau juga kalau dilihat di CV-nya nih mengajar di kampus-kampus lainnya di Indonesia bahkan di luar negeri.
Nah, Pak Bambang pernah menjadi spesialis pengembangan program untuk USAID, juga menjadi inisiator dan pendiri Pusat Studi Papua, jadi penelitian tentang Papua dan perbatasan Papua. Juga sejumlah publikasi dan penghargaan yang banyak sekali sudah beliau terima selama ini. Nah, saya yakin Prof. Bambang adalah orang yang tepat untuk kita ajak diskusi siang ini. Sebelum memulai diskusi, Prof. Bambang, saya mau minta sedikit Mbak Tika untuk mengenalkan nih kepada Prof. Bambang tentang kelompok-kelompok mahasiswa yang terbagi atas ini nih kapal-kapal, ada yang disebut klasi dan segala macam. Mbak Tika, tolong dong bantuin jelasin dong soal pembagian seperti ini, Mbak. Oke, baik Ibu Nurul. Iya, Prof. Bambang. Jadi memang kami ini nama programnya adalah Lead Others 2020 karena emang angkatan 2020. Nah, lalu kami ini mengambil temanya seperti kelautan seperti itu. Jadi memang istilah-istilah yang digunakan gitu ya. Ini sebelum lebih jauh nanti daripada bingung kenapa tiba-tiba ada armada, kenapa tiba-tiba ada navigator gitu. Nah, jadi ini mau dijelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini kami menyebut kelompok itu sebagai kapal gitu, Prof. Jadi kami memiliki di program ini terdapat 25 kapal. Jadi kalau lihat di namanya teman-teman nih di depannya ada kapal sekian gitu. Jadi ada 25 kapal. Nah, 25 kapal ini itu terdiri dari 9 universitas gitu. Nah, universitas ini kami sebut sebagai armada gitu. Contohnya nih misalkan armada 4. Armada 4 boleh Armada 4 itu dari kapal 8 sampai 10 dari IPB. Mana nih? Coba dong. Boleh dikasih reaction-nya teman-teman dari IPB? Oke. Iya. Nah, itu contohnya. Jadi misalkan kapal 8 sampai 10 itu teman-teman IPB. Nah, itu armada IPB gitu. Nah, selain itu kami juga ada armada dari Universitas Riau, Universitas Andalas, lalu ada armada dari USU juga, ada armada UI, ada armada ITB, ada armada Undip, ada armada dari Univ Brawijaya, lalu ada armada dari UGM gitu. Jadi ini banyak armadanya, ada 9 seperti itu. Oke, nah lalu sebutan untuk para scholars, para mahasiswa ini disebut sebagai kelasi. Gitu. Nah, kelasi ini seperti anggota kapal gitu. Nah, tapi setiap kapal ini punya ketua yang namanya nahkoda. Nah, sekarang yang sedang menjadi nahkoda, boleh kasih reaction-nya, boleh yang sedang menjadi nahkoda saat ini. Nah, karena nahkoda ini sistemnya tiap bulan berganti gitu, Prof. Jadi semuanya bisa merasakan menjadi nahkoda atau menjadi ketua saat proses penjalanan proyek sosial yang sedang dijalankan. Oke, semangat nih teman-teman yang sedang periode nahkodanya sedang berjalan gitu ya. Nah, setiap kapal ini punya fasilitator dan co-fasilitator. Nah, untuk fasilitatornya kami sebut sebagai navigator. Teman-teman navigator ini dari teman-teman pekerja sosial ya. Boleh kakak-kakak navigator dikasih reaction-nya atau mau langsung menyapa Prof. Bambang juga boleh banget. Iya, teman-teman navigator kami juga ada 9 orang sesuai dengan jumlah armada. Lalu ada juga teman-teman Markonis. Teman-teman Markonis ini juga yang mendampingi kelompok, namun lebih banyak secara teknis. Kalau teman-teman navigator yang mendampingi terkait dengan proyeknya secara langsung, seperti itu. Nah, kira-kira itu istilah-istilahnya, semoga tidak membuat bingung Prof ya, gitu. Nanti akan dibantu kalau misalkan agak bingung nih dengan istilahnya, tapi kira-kira itu. Begitu, Ibu Nurul? Baik, terima kasih Mbak Tika. Kalau ngelihatnya kayaknya seru, dan mereka sekarang lagi berlabuh dulu ya ke markas utama ya, untuk dapat ini ya. Butuh dapat pengarahan ya. Lagi. Iya. Ada trainingnya gini. Oke, Mbak Tika, nanti tolong dibantu ya untuk paparannya Pak Bambang nanti. Siap. Oke. Baik, kita mulai ya teman-teman semua. Ya, gimana Pak Bambang?
Saya operate dari tempat saya aja dulu. Nanti kalau ada kesulitan baru minta bantuan Mbak Ketika. Kalau gitu jadi ya biar bisa Pak Bambang atur sendiri ya gitu. Nah, Pak Bambang, teman-teman kita mulai ya. Pak Bambang, pertama-tama nih pengen dengar dulu gimana sih menurut Pak Bambang tentang program yang dikembangkan oleh Tanoto Foundation untuk program teladan ini. Menurut Pak Bambang gimana nih? Luar biasa. Karena kita tengah menyemai generasi penerus ya. Dan kunci persaingan dan daya saing masa depan adalah manusia yang unggul. Jadi kita kayaknya nggak ada pilihan lain nih. Dan teman-teman di Tanoto Foundation yang menerima beasiswa ini adalah the chosen few ya, yang terpilih ya, terpilih yang sedikit sekali jumlahnya. Demikian. Ya, jadi ini teman-teman adalah teman-teman yang beruntung ya. Kalau saya jadi mahasiswa lagi, saya pengen tuh ikutan. Sayangnya dulu kayaknya waktu saya kuliah belum ada tuh Tanoto Foundation. Belum sampai ke sana kayaknya ya gitu. Baik, Pak Bambang, kenapa sih gitu ya mahasiswa ini perlu untuk melakukan penjajakan sebelum melakukan perencanaan program seperti itu? Gitu. Ada dua kata kunci Mbak Eka dan teman-teman. Pertama adalah legitimasi dan kedua adalah efektivitas. Jadi kita semua ya yang merancang sesuatu buat masyarakat ya dalam posisi dan jenis program apapun harus mempunyai legitimasi, artinya relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan formula yang kita berikan itu efektif memecahkan masalah. Jadi dua kata kunci itu sebenarnya. Penjajakan itu merupakan bagian yang penting untuk membangun relevansi dan juga efektif memecahkan masalah. Baik. Kira-kira gitu. Oke. Kalau gitu sebenarnya ketika kita mau memulai nih, Prof. Bambang, sebenarnya apa sih strateginya yang perlu dikembangkan untuk melakukan risk assessment gitu ya? Seperti apa nih? Karena nih teman-teman nih kalau kita lihat nih teman-teman nih kan sangat beragam nih, Prof ya. Background-nya beragam, jadi kayaknya kita perlu nih strateginya apa nih? Ya. Ya, boleh. Ya, kita sudah. Mungkin langsung to the point ya. Ini mereka agak komplikated nih. Ini langsung to the point contoh nih Mbak Eka dan teman-teman. Kira-kira 2 tahun yang lalu Indonesia pernah rame nih di media tentang selain sampah ya, sampah yang diberitakan di media sosial, tapi juga tentang temuan adanya ikan paus yang mati, terdampar nih, dan ketika dibuka perutnya, diotopsi lah begitu ya, isinya itu ada sejumlah elemen yang kita lihat di gambar. Ada tali rafia, itu sekitar 4,26 kg, 4 botol plastik, 115 gelas plastik, 2 sandal jepit, dan seterusnya ya. Jadi kejadian ini sebenarnya kalau dalam perencanaan program kita sebut dengan eye-opening statistics ya. Eye-opening statistik bisa juga. Tapi intinya kita menangkap adanya gejala-gejala yang meresahkan. Nah, gejala yang meresahkan itu kan harus kita observasi, kita survei, kita wawancara, kita kumpulkan dari media sosial, dari internet. Akhirnya kita bisa deh merumuskan sesuatu bahwa ini loh fokus masalah kita, kondisinya begini, proyeksinya juga akan parah nih kalau nggak diulangi sekarang, bareng-bareng ya, dalam lingkup stakeholders nih, mereka dan teman-teman. Stakeholders artinya stakeholders keilmuan, stakeholders masyarakat dengan pemerintah, dengan dunia usaha, dan kerja multidisiplin kayak kerja kita nih di
kelompok beasiswa ini kan multidisiplin, multi universitas ya. Bareng-bareng nih semangatnya. Kira-kira gitu awalnya untuk menjelaskan. Baik, Pak Bambang, tadi Pak Bambang sudah menyebut tentang stakeholder ya, gitu. Nah, ini dari pertanyaan yang dikumpulkan teman-teman. Nanti teman-teman juga silakan ya, kalau mau pertanyaan boleh raise hand atau tulis di chat room. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendorong engagement gitu ya? Mendorong engagement dari penerima manfaat yang akan kita berikan atau menjadi sasaran dari program sosial juga. Tadi Pak Prof Bambang bilang juga salah satu pendekatannya tadi ada survei atau mungkin menggunakan beberapa metode lainnya gitu, Prof. Ya. Nah, gimana, Prof? Makasih nih. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bikin kita mikir keras ya, dan makasih nih ditanya ini. Jadi istilahnya apa ya? Dalam rumusan yang paling sederhana, need assessment itu kan adalah sebuah rumusan akan gap antara yang ideal dengan yang kondisi saat ini. Gitu. Jadi ini pelan-pelan aja buat mahasiswa semua. Kalau kita akan melakukan sebuah program intervensi, apapun lah ya, program, kebijakan, respons ya, kegiatan turun lapangan ya, kan kita ingin menjawab suatu kebutuhan masyarakat. Nah, pertanyaannya tadi, kebutuhan itu apa sih? Nah, kebutuhan itu adalah selisih ya, atau gap dari kondisi yang ideal. Kita bayangkan sebagai kondisi yang terbaik. Tadi contoh, sampah banyak banget di laut tuh. Dimakan sama biota-biota di laut ya. Itu kan kondisi existing. Kondisi idealnya gimana? Ya tentu ada ukuran ya, baku mutu dari air yang bersih. Nah, gap itu ya, antara yang ideal dengan yang buruk, itu adalah ruang kita untuk melakukan. Jadi ada kebijakan, ada perencanaan. Nah, itu yang sedang kita bahas pada hari ini. Baik. Ya. Nah, sorry. Pertanyaannya tadi, lalu engagement-nya gimana? Nah, engagement-nya ada di lingkar ini nih, teman-teman. Untuk setiap persoalan yang kita hadapi, apakah persoalan perubahan iklim, perubahan sampah, ya, sampah, persoalan kemiskinan, atau yang sehari-hari dekat dengan dunia kita nih, misalnya, kalau saya kan jadi agak sebenarnya gimana ya, ngeri. Nah, mengatasinya tentu memerlukan lingkup partisipasi luas masyarakat. Ya, bukan pelajar aja, rohaniwan. Ya, pokoknya mindset kita dibenerin gitu. Jangan sampai, mestinya kan ibaratnya pertarungan atau kompetisi itu, kompetisikan hal-hal yang realita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kapan-kapan saya akan lebih jelaskan kalau memang ada kesempatan nih, kebutuhan masyarakat itu apa sih ya. Jadi kan kita bicara tentang kebutuhan masyarakat. Kebutuhan itu apa sih? Ya, mungkin simpel dan singkat katanya, kebutuhan lebih. Jadi kebutuhan masyarakat untuk hidup, survival, berkembang, untuk membangun daya saing agar bisa bertahan dan tumbuh dalam lingkup ruang kebangsaan ya, dalam konteks ini Indonesia. Nah, nanti kita akan lebih lanjut lah ngomong ya, ada kebutuhan investasi manusia, ada kebutuhan kita merespons kebencanaan, ada kebutuhan kita untuk merespons kebutuhan untuk melakukan transformasi. Nah, ini sih banyak istilah-istilah sosiologis ya. Tapi maksud saya sih, misalnya transformatif tuh
menuju dari masyarakat analog menjadi digital ya. Jadi ya ini kebetulan aja karena COVID dipercepat nih situasinya. Tapi ya semua negara bersaing nih, bertarung untuk memastikan dirinya dalam posisi yang mampu bergerak cepat, produktif, adaptif, dan mampu berjuang di dalam ruang lingkup pasar ya. Pasar itu artinya ruang ekonomi di kawasan ASEAN misalnya. Ya, kalau bicara besarnya sih begitu ya. Jadi kita bersaing di antara negara dengan negara yang ada. Begitu kira-kira. Ya. Sementara menjawab ya. Ya. Baik, Prof. Tadi saya menangkap satu hal yang paling paling kena gitu ya. Kita menangkap gap apa yang ada di masyarakat seperti itu. Dan saya melihat ini kan teman-teman beragam ya dari seluruh Indonesia. Saya yakin permasalahan atau isu-isu kebutuhan yang ada di masyarakat itu pasti sangat berbeda. Nah, pasti sangat beragam ya, beragam bukan berbeda, tapi beragam sekali. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa ada yang bisa memberikan pendapat atau contoh seperti apa sih gap yang teman-teman mahasiswa lihat yang teman-teman merasa perlu nih dibangun sebuah program. Nah, silakan nih teman-teman, adakah yang mau berpartisipasi, sumbang saran atau memberikan masukan, bercerita kepada kita di tempat masing-masing gap apa atau masalah apa sih yang teman-teman lihat yang teman-teman rasa butuh nih suatu program sosial. Jangan-jangan ini jamnya iya. Halo teman-teman. Mudah-mudahan masih ini ya, masih saya khawatir nih jam-jam segini jam-jam ngantuk, jangan-jangan nih. Atau mau saya tunjuk nih. Oke. Mbak. Boleh Bu, kalau mau ditunjuk boleh. Boleh ya, saya tunjuk. Saya mau perwakilan dari timur, ada nggak ya mahasiswa dari Indonesia bagian timur? Coba. Mbak Tika boleh dibantu? Ya, harus dicek ini hadir apa enggak. Atau mungkin ada yang sedang di bagian tengah atau barat lebih banyak sih, Bu. Oh, oke. Bagian tengah atau barat? Tengah deh, mungkin yang bagian tengah. Teman-teman ada yang mau sumbang? Apa sih yang teman-teman rencanakan? Kalau sampai nggak ada yang memberi ide, itu berarti tidak peduli, tidak kreatif, dan tidak visioner. Karena sebenarnya ya, jiwanya seorang perencana ya, kita nih yang kalau mau jadi leaders, tadi kan katakan leading others ya Mbak Tika ya, leading others ya, itu orangnya harus punya mindset yang penuh dengan keterhubungan dengan masalah. Jadi kata kuncinya peduli. Artinya dia menggunakan indranya untuk melihat dan merasakan. Itu kata kunci yang pertama, peduli. Yang kedua, kreatif. Jadi dia harus punya kemudian respons dan imajinasi. Imajinasi tentang apa yang bisa dilakukan. Nah, apa yang dilakukan itu adalah dalam kaitan dengan sesuatu yang jangka menengah dan jangka panjang. Karena suatu masalah dalam waktu yang singkat ya, jangka pendek doang. Banjir, longsor, abrasi, deforestasi, menurunnya tanah misalnya, kan nggak bisa sehari dikerjakan. Jadi harus short term, middle term, long term. Jadi orangnya harus visioner. Oke, jadi kembali ke pertanyaan tadi. Oke. Mungkin Prof.
Ayo dong teman-teman. Mungkin Coba, bukan nggak peduli, nggak kreatif atau nggak visioner, tapi malu, Prof. Gitu. Mungkin aja ya. Gitu. Ya, sorry ya. Oke, mungkin teman-teman belum panas nih ya, belum ini. Saya mau terusin aja kalau gitu ya. Nah, Prof, ada juga pertanyaan diajukan sama teman-teman ini gitu ya. Sebenarnya kalau program sosial itu atau proyek yang mau dibikin itu haruskah dimulainya dengan menyusun proposal, Prof gitu. Nah, apakah hubungan nih antara proposal dengan need assessment gitu, Prof? Oke, saya langsung izin ya menjawabnya pakai gambar ini nih. Ya. Jadi slide ini akan menuntun secara bertahap tentang langkah-langkah yang dia harus kerjakan. Jadi sebenarnya pertama ya, misalnya isunya terkait dengan berkembang dan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual, misalnya ini yang lagi ramai di media sosial nih. Mungkin teman-teman di kampus juga ada yang mengikuti kan? Nah, saya ya. juga langsung nih terlibat di dalam menangani itu. Jadi isu dan masalah itu kan nyata ya, teman-teman. Kemudian tentu ada konsekuensinya bagi korban misalnya, bagi suasana dan atmosfer di kampus, dan tentunya ada dampak jangka menengah dan jangka panjangnya ya. Jadi relasi antara dosen dengan mahasiswa akan menjadi tegang, mencurigakan, dan nggak aman gitu ya. Nah tentu kita berusaha untuk mencari akar masalahnya ya. Nah di sini seringkali kalau dalam setiap langkah memecahkan masalah kemasyarakatan, sosial, umumnya kita selalu mengatakan kita mencari dan menelaah akar masalahnya itu apa. Dari akar masalah itulah yang kemudian menjadi solusi dari katakanlah ya kalau oke, maka kita berikan suplemen tambahan untuk vitamin C. Kalau akar masalahnya kekurangan kesadaran tentang tanggung jawab sosial bermasyarakat, maka ada program-program untuk menambahkan jiwa kebangsaan, jiwa relasi manusia yang saling menghormati, keadilan gender misalnya, dan seterusnya. Nah, tapi tadi pertanyaan kan apa hubungannya dengan need assessment? Nah, berikutnya adalah begini gambarnya. Setiap isu yang teman-teman pilih, misalnya banjir, kenaikan suhu iklim dunia misalnya, kan ada indikator-indikatornya. Nah, indikator itulah yang akan menuntun kita untuk merumuskan needs-nya, tadi need assessment itu. Jadi indikator tadi seperti yang di awal, kan tadi saya sampaikan ya pelan-pelan tadi, antara kondisi yang ideal dengan kondisi yang existing saat ini, itu gap-nya dekat apa jauh? Semakin jauh, gap-nya berarti kebutuhannya makin besar. Programnya harus banyak. Volume kegiatannya mesti tinggi. Dananya juga makin perlu banyak. Jadi volume programnya harus besar kalau gap-nya besar. Tapi kalau gap-nya kecil, maka program kita kecil-kecil aja. Misalnya. Saya ambil contoh nih ya. Misalnya kita bandingin Indonesia dengan Vietnam misalnya. Dalam IPM, Indeks Pembangunan Manusianya. Mungkin kita di atasnya sedikit ya. Nggak tahu nih kondisi saat ini. Tapi kalau kita bandingin dengan Malaysia atau dibanding dengan Singapura, IPM kita makin lama kok jauh banget nih kan gitu ya. Jadi need assessment itu basisnya indikator sosial. Indikator sosial itu terkait dengan berbagai rumusan-rumusan akan kondisi ideal tadi, misalnya IPM, daya saing, pertumbuhan, ya misalnya indeks kesehatan, ya kematian bayi, kematian ibu melahirkan, dan seterusnya tuh banyak indeks-indeks ya. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar ini
isu masalah itu ada indikatornya, dan indikator itu yang menghasilkan rumusan need assessment tadi. Kemudian dua elemen. Ya, mudah-mudahan indikator internetnya bagus nih ya, nggak putus-putus ya. Agak putus-putus, Prof. Dua ini harus dikerjakan. Ya. Jadi itu jawabannya. Gambarnya lebih kompleks lagi setelah ini, tapi saya putuskan berhenti di sini dulu aja ya. Baik. Mudah-mudahan sedikit bisa menjelaskan. Ya. Nah, ini penting ya buat kita. Kadang kita kalau punya rencana bikin sebuah program, rencana terus kayaknya kita suka mulainya dari yang besar-besar seperti itu, yang akhirnya menjadi semakin sulit gitu ya, Prof, untuk kita lakukan. Padahal sebenarnya bagus juga kalau kita memulainya dengan sesuatu yang kecil, yang paling dekat gitu, sehingga kita mudah melakukan, mudah mengukurnya. Nah, saya mau tanya nih, sama kapal Tessa Laurencia ada? Kak Tessa? Bu. Ya, Kak. Halo, Mbak Tessa. Halo, Kak. Nah, Mbak Tessa ini dari kampus mana? Dari Universitas Riau, Kak. Oke, dari Riau. Saya baru dari Riau tuh 2 minggu lalu. Nah, Mbak Tessa, kalau yang Mbak Tessa lihat, yang Mbak Tessa punya rencana nih dari apa yang dilihat, kira-kira program apa yang mau Mbak Tessa kembangkan di sana? Atau proyek apa yang mau Mbak Tessa bikin di sana? Oke, kalau dari kami mau berfokus ke bidang pendidikan, Kak. Jadi kami mau bikin proyek itu kayak tutoring online, secara online, yang tutoringnya itu dalam bentuk mata kuliah untuk UTBK, yang jadi kami bertujuan untuk membantu anak-anak SMA yang ingin mendaftar kuliah untuk bisa mempelajari UTBK gitu, supaya bisa lulus nanti diterima di perguruan tinggi negeri yang ingin mereka tuju. Nah, Prof, gimana tuh tanggapannya dengan programnya Mbak Tessa? Ya, luar biasa tuh Mbak Tessa ya. Jadi saya kira semua sih paham ya bahwa ini adalah sebuah kebutuhan yang mendasar dan menentukan keberhasilan secara adil masyarakat luas kita. Jadi keadilan dalam informasi sih kalau dalam konsepnya ya. Jadi keadilan dalam memperoleh informasi. Dan informasi ini adalah yang dalam konteks yang diusulkan oleh teman-teman dari Riau dan teman-teman dalam tim adalah memberikan layanan bentuk penyediaan informasi pendidikan, tutoring ya, tutoring tadi katanya, bagi calon-calon mahasiswa ya, murid-murid SMA kelas 3 kan ya, kelas 3 itu kelas berapa sekarang ya? Kelas 3. 6 tambah 3, kelas 12 ya? Iya. Oke, kelas 12. Maklum saya zaman old ya, jadi masih ingat kelas SMA kelas 3. Jadi intinya idenya bagus, relevan banget. Sekarang tinggal tentu melakukan sebuah assessment-nya gitu ya. Sebetulnya kebutuhan informasi yang seperti apa, mata pelajaran apa yang paling diperlukan, sisi-sisi mana dalam kurikulum pembelajaran yang paling sulit ya, dan kemudian tentu adalah model-model penyediaan informasi dan tutoringnya yang seperti apa yang paling baik. Biasanya sih ya, kalau boleh misalnya kita pakai istilah ya, kan prototype ya. Jadi ada istilah prototype nih agak populer kan. Jadi teman-teman sedang membuat prototipe layanan masyarakat. Kalau ini berhasil nanti bisa replikasi. Tapi pada tahap uji coba
modelingnya ini, modeling prototipe-nya ini. Prototipe itu kan model sederhananya dulu ya. Nanti baru di scale up itu diperbesar gitu ya. Nah, itu harus dari programnya. Nah, itu yang saya kira penting. Nah, nanti kita akan bicarakan need assessment-nya kayak apa dari sudut pandang guru. Kita wawancara harus bisa banyak juga dari orang tua dan juga tentu dari pihak-pihak lain ya. Siapa ya, saya nggak bayang siapa lagi yang lain katakanlah ya, mungkin dari dinas atau yang lain ya, yang bisa membuat model ini menjadi sesuatu yang betul-betul dapat diandalkan gitu. Nanti stakeholders-nya kan tentu stakeholders para sponsor untuk bukan saja materinya, tapi kan keterjangkauan dalam jangkauan digitalnya ya. Itu juga saya kira menjadi pertimbangan nanti kan. Apakah punya gadgetnya, punya pulsanya dan seterusnya. Kayak gitu tuh. Jadi pandangan saya demikian, Mbak Eka. Mudah-mudahan bisa berkembang dan menjadi model yang unggul ya. Oke. Prof, saya mau pengen tanya lagi sama kapal yang lain. Saya pengen lihat tadi kan programnya ke pendidikan ya, untuk anak-anak tingkat sekolah menengah atas gitu. Nah, saya pengen dapat lagi dari kelompok kapal 23. Mungkin ada salah satu dari teman yang mau berbagi program apa yang dilihat, yang ingin dikembangkan gitu. Dari kelompok kapal 23, ini ada Michael, ada Niputu, ada Pinkan, ada Ruth. Mungkin salah satunya ada yang bersedia untuk sharing? Silakan. Silakan teman-teman dari kapal 23, siapa yang mau mewakilkan? Ya, siapa yang mau mewakilkan, teman-teman? Kan paling nggak sampai sekarang udah ada rencana nih kita mau membuat program apa. Nih Putu? Halo, apakah suara saya kedengeran? Oh, kedengar, Mbak. Oke. Oke. Mohon maaf off cam soalnya takutnya nanti keluar, sinyalnya lagi agak bermasalah. Ya. Kalau dari kapal 23 sendiri sebenarnya lumayan fokus ke masalah lingkungan ya. Ada beberapa program yang ingin kita lakukan, intinya tuh untuk meningkatkan awareness. Kayak sekarang itu permasalahan lingkungan benar-benar lagi jadi spotlight gitu ya, soalnya tadi seperti yang disebutin ternyata paus yang di bedah perutnya ada banyak sampah dan lain sebagainya. Jadi kami fokusnya untuk meningkatkan awareness terkait dengan hal tersebut. Mungkin teman-teman ingin nambahin juga? Ya, boleh teman-teman menambahkan mengapa itu menjadi ide dari kelompok 23 gitu? Kalau bisa agak keras suara nggak begitu kedengeran Mbak Eka tadi. Ya, tadi dari kelompok 23 itu programnya tentang lingkungan. Suaranya Mbak siapa tadi memang halus sekali. Mungkin ada teman lain, Michael, Ali mau menambahkan, menjelaskan? Oke. Ada Pinkan. Tadi siapa yang menjawab ya? Nggak bisa kelihatan soalnya. Oke. Tidak ada. Baik, kalau gitu. Ya, jadi Pak Bambang ini tadi dia menghubungkan dengan contoh yang tadi Pak Bambang berikan tentang ikan paus itu. Jadi mereka concern pada masalah-masalah terkait dengan lingkungan seperti itu. Ya, nah. Jadi kita sudah mendapatkan 2 gambaran ya, Prof. Di sini ada teman-teman yang punya rencana mengembangkan programnya di lingkungan dan di pendidikan. Nah,
kalau begitu, Prof, nih tuh, kalau misalnya ketika kita mau menyusun konsep atau program sosial itu, apa yang perlu dilakukan gitu supaya misalnya kita pingin mereka masyarakat di sekitar itu ikut aktif gitu ya, bukan hanya stakeholdernya, tetapi juga mereka yang menjadi apa ya, menjadi penerima manfaat itu menjadi subjeknya gitu dari sebuah program sosial seperti itu. Ya, untuk isu sampah ya khususnya ya, memang agak rumit dalam arti nggak gampang lah gitu maksudnya. Saya cuma ingat aja nih Mbak Eka dan teman-teman ya yang dari kapal 3 ya tadi ya, baru ingat gini, waktu ikan paus tadi itu ya, dan sampah di sungai Cikapundung, kalau nggak salah ya, teman-temannya dari Bandung ya, itu kan ramainya di media sosial gara-gara ada seorang turis dari, saya lupa dari apa, dari Inggris ya, yang bikin kayak tuh perahu dari botol-botol plastik kita itu, botol aqua yang besar dirajut jadi sampan, dan sampan itu kemudian dia pakai untuk mendayung di sungai yang penuh dengan sampah itu, yang naudzubillah banyaknya lah, katakanlah begitu ya, nggak kebayang lah gitu bau dan kotornya ya, kan isinya macam-macam tuh, mulai dari botol, kayu, sampai kasur, sampai mebel, segala macam ada di situ. Nah, itu yang kemudian diberitakan di luar negeri karena ya namanya medsos ya. Jadi nanti bisa dilihat di medsos, apa, di internet ya, di website tuh. Sungainya kan kalau yang di Bandung yang waktu Pangdam Siliwangi salah tuh ya. Nah, jadi kalau ditanya tadi apa yang harus dilakukan supaya stakeholders sama-sama mau peduli ya, itu kadang-kadang kalau di Indonesia emang perlu satu kayak apa, satu berita yang bombastis gitu ya, yang kadang-kadang sedikit memalukan sebetulnya gitu ya. Jadi kita jadi mau mengerjakan karena kita malu gitu. Jadi dipermalukan dulu. Misalnya gini, sampah di Bali ya, di Pantai Sanur atau di Kuta, itu berita kemana-mana gitu di dunia. Terus baru kita tergerak tuh. Nah, jadi sebenarnya sih mungkin ini bukan jawaban yang baik ya, tapi maksud saya akhirnya memang media sosial sangat berpengaruh ya. Kayak kita juga nih, saya di kampus nih lagi rame-rame soal hal-hal yang nggak enak kejadiannya, tapi kalau nggak diramaikan di media sosial, kita di kampus ini nggak kemudian tergerak gitu ya. Istilahnya gini, ntar nggak diramein ini, nanti kita terekspos nih, gitu kan. Terus pada kalang kabut deh ya. Kalang kabut itu artinya berlomba-lomba untuk merespons ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa kampusnya sih ini istilahnya agenda setting ya, kalau dalam bahasa ilmu komunikasi, dan juga dipakai di definisi ilmu lain ya, kalau dalam pengembangan masyarakat ya. Agenda setting, jadi ada media, ada otoritas ya, pemerintah ya, itu ketemu. Ini sebenarnya jawaban simpelnya kayak gitu Mbak Eka, tapi kalau jawaban teorinya ini apa? Kalau yang tertarik ya, nanti kapan-kapan lah. Mungkin ada yang mau mendalami. Kalau kita bicara tentang agenda setting, itu terdiri dari agenda media, agenda kebijakan dari otoritas atau pemerintah, tapi juga ada personal experience ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang mungkin dari kelompok tadi, kalau ingin mengajukan sesuatu program, lebih baik juga merefleksikan pada pengalaman dirinya,
Misalnya tadi Mbak Tessa misalnya ya, soal UTBK tadi, kesulitan dalam memperoleh bimbingan untuk menuju ujian. Mungkin Mbak Tessa sendiri dulu mengalami, sehingga mempunyai dorongan ya untuk melihat sesuatu yang kiranya inilah yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi ada personal experience nih, di sini di gambarnya ya, personal experience. Mungkin dari kelompok dari Riau juga mungkin ada pengalaman pribadi juga yang kaitan dengan apa tadi. Sorry deh, dari kelompok dari mana tadi yang mengenai sampah ya, mungkin ada pengalaman pribadi. Jadi itu memperkuat ya. Kalau dalam bahasa kampusnya itu felt needs ya, kebutuhan yang dirasakan oleh orangnya langsung, ya. Bukan dari definisi dari dari orang-orang dari pemerintah atau dari mana, enggak. Ini dari diri kita sendiri yang kemudian menggulirkan inisiatifnya. Demikian Mbak Eka, jadi kira-kira itu yang harus kita perhatikan untuk mendorong peran serta dan relevansi lah, orang bilang apa relevansi itu ya, ya kepedulian orang banyak ya, gitu. Kepedulian orang di sekitar kita untuk sama-sama mau bersedia untuk ngangkut, untuk mengutin sampah, membuat sosialisasi, lalu menggerakkan pemerintah daerah untuk menyediakan alat-alat untuk menangani sampah dengan baik ya, gitu ya, kan gitu. Oke, itu jawabannya. Thank you, Meka. Ya, masih mute. Iya, masih mute, Ibu. Oke, sorry. Oke. Maaf. Ya, dia benar, Prof. Misalnya kayak di isu-isu kesehatan jiwa misalnya, kita baru terhenyak ketika dipublikasikan habis-habisan dan dipermalukan oleh luar. Kayak waktu itu ada reporter namanya Andrea Starr, dia mendokumentasikan foto-foto dari panti-panti yang menangani orang dengan gangguan jiwa yang digambarkan sangat tidak manusiawi, yang menimbulkan reaksi, dan semuanya jadi baru tersadar gitu, baru akhirnya menjadi terdorong. Nah, itu juga kadang-kadang yang membuat kita ini ya, bagaimana sih perspektif orang luar melihat kondisi masalah kita dengan perspektif kita sendiri gitu tentang masalah yang ada di yang ada di sekitar kita. Nah, Mbak Tika, karena saya belum lihat ada teman-teman, mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan ya. Tapi saya akan menyampaikan kepada Pak Bambang beberapa pertanyaan yang sudah dikolek ke kita gitu ya. Misalnya gini, pendekatan apa yang tepat gitu dan bagaimana cara membuat indikator sebuah program supaya bisa sukses dan berhasil. Ya. Oke. Saya ngambil contoh nih. Ini tadi yang slide sudah pernah saya sampaikan. Jadi ini dalam kepemimpinan Pak Bupati, Pak Anas ya, kalau nggak salah namanya, itu menjadi terkenal di Indonesia maupun di banyak ya perhatian bahasan soal digitalisasi dalam pelayanan publik di tingkat desa. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ada program Smart Kampung. Ya, Smart Kampung tuh bukan Smart City ya, Smart Kampung. Jadi levelnya tuh benar-benar di pucuk-pucuk gitu, bukan di ranting-ranting atau di pusat kota, enggak, tapi di pucuk-pucuk dari layanan publik ya. Jadi pada level kampung, di desa itu layanannya bentuknya kayak begini di gambar ini ya. Ada desk, front office, kemudian ada layanan umum yang kemudian masyarakat bisa menyampaikan, kemudian, wah ini macam-macam nih kalau nggak salah nih, ada camat, sekretaris, aparatur desa, dan seterusnya. Tapi intinya kalau mau dilihat nanti kan banyak di website kita ya, di video, di YouTube ya.
Tapi intinya masyarakat kalau membutuhkan surat itu dari rumah bisa mengisi form. Kalau membutuhkan layanan apa bisa berkorespondensi dari jauh, ya. Dan progres dari layanan publik, pembangunan juga di-upload. Jadi masyarakat juga bisa tahu. Kalau ada masalah sosial, kemiskinan, masyarakat semua tahu bagaimana caranya untuk berkontribusi untuk memecahkan masalah. Nah, jadi kalau ditanya apa ya resepnya, sebenarnya sih kalau buat kita mahasiswa, ini aja dulu. Oke, ini aja dulu ya. Kalau buat kita mahasiswa, jangan bikin program yang terlalu rumit-rumit amat. Prof, sinyal apa koneksinya, Prof? Seperti yang tadi dulu. Oke, saya ulang ya pelan-pelan ya. Ya. Oke. Izin saya matikan gambar dulu ya. Jadi buat yang bertanya, Mbak Nurul, jawabannya adalah begini. Kalau buat mahasiswa, bikin program yang sederhana aja dulu. Jadi tingkat suksesnya bisa kita pastikan. Jadi misalnya tadi contoh, bikin layanan tutoring untuk murid SMA 12 ya, kelas 12 untuk persiapan. Jadi delivering aja, delivering. Kalau yang saya kasih contoh ini, Smart Kampung kan membangun sistem. Ya, membangun sistem itu berarti ada struktur organnya, ada pemberdayaan pelatihannya dan lain-lain. Jadi ini kan complicated. Jadi walaupun ini contoh yang baik, tapi jangan bikin yang terlalu kompleks seperti inilah, itu maksudnya sih. Tapi ini contoh yang bagus ya. Jadi sekali lagi jawaban saya sih, mereka sederhana aja. Bikin program pelayanan yang sederhana aja, yang bisa kita berikan. Yep. Oke, itu jawaban sederhananya sih. Makasih. Ya, jadi kalau programnya sederhana, berarti kan kita juga membuat indikator keberhasilannya juga nggak terlalu sulit untuk diukur seperti itu ya, Prof ya, gitu. Jadi apa istilahnya, Prof? Kalau sesuatu tuh bisa diukur seperti itu, Prof? Measurable. Iya, measurable gitu. Jadi apa cara kita melihatnya bahwa ini program berhasil atau tidak itu jadi lebih mudah buat teman-teman mahasiswa di sini. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih, Prof. Nah, apakah sebenarnya kita bisa melakukan, saya nggak tahu nih, maksudnya dilakukan secara online atau offline, tips atau trik? Ini maksudnya dalam apa? Dalam memberikan pelayanannya atau bagaimana ya? Mungkin saya menangkapnya bagaimana kalau pelayanannya itu bentuknya apakah harus online ataukah offline, seperti apa, Prof? Mungkin ini bukan hanya konteks pandemi ya, Prof, gitu. Tetapi kalau misalnya dalam era digital, teknologi informasi seperti ini, bisa nggak teman-teman gitu ya mengembangkan program-program sosial yang berbasis digital gitu, Prof? Ya, tentu bisa dan sangat diharapkan. Tapi yang offline juga penting. Kayak misalnya, contohnya penanganan COVID ya. Kita yang bergerak di masyarakat kan tahu betapa sibuk dan perlunya dukungan masyarakat untuk para satgas ya. Satgas itu satuan tugas untuk penanggulangan COVID di RT-RT, di desa-desa. Nah itu kan layanannya nggak bisa digital. Misalnya untuk keluarga yang kemarin dulu kan, ya mungkin kita ngalamin sendiri ya, kaitannya dengan keluarga yang menjalankan isoman misalnya ya, isolasi mandiri. Ada yang satu keluarga yang terjangkit misalnya, dan keluarga itu bukan keluarga yang mampu, yang sama sekali harus
ya namanya tinggal di kontrakan misalnya, dan nggak punya sarana untuk mempertahankan hidup keluarganya misalnya ya. Nah, jadi bukan saya ingin menceritakan kasusnya ya, tapi sebagai perencana program kita harus bisa melihat sasaran yang prioritas. Jadi desainnya itu tentu dalam konteks ini sasarannya prioritasnya masyarakat dan harus diberikan langsung. Kemarin dulu tuh ya, bukan nggak ada duit misalnya, banyak donatur, tapi gas oksigennya nggak ada yang jual isinya. Gitu ya. Ayo buru-buruan kita kumpulin duit nih, banyak yang nggak punya akses menggunakan oksigen. Terus beli tabung, wah tabungnya 3 juta waktu itu pernah. Padahal kalau lagi normal 500.000, 1,7 bisa pernah 2,2 itu tabung gasnya. Terus kumpul-kumpul duit ya, beli itu. Pas nyari gas, gasnya nggak ada yang jual. Ya, jadi itu offline ya. Ya online-nya tentu sekarang teman-teman kalau di bidang medis ya, kesehatan, ya sekarang ada telemedicine, konsultasi lewat media digital ya, dan informasi bisa, konsultasi juga bisa ya, untuk bantuan sosial juga. Jadi mungkin karena bidangnya luas ya, bidang digital ini sedang berkembang, nah teman-teman bisa mengimajinasikan ya, mengeksplornya. Pasti lebih jago dari saya sendiri ya dalam bidang ini. Misalnya ini One Village One Product ini kan kemarin kebetulan saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Bandung ya. Saya temukan ya, ternyata program Smart Kampung di Jawa Barat itu nggak ada. Ya, menurut saya nggak ada gitu. Karena saya tanya-tanya nggak ada. Seperti yang di Banyuwangi tadi itu. Jadi Banyuwangi malah lebih jauh, lebih advance. Tapi kan saya nggak yakin orang Bandung tuh pasti lebih kreatif ya. Orang-orang yang pengetahuannya lebih, ya bukan lebih ya, tinggi lah pengetahuannya. Jadi ternyata Pak Ridwan Kamil dan kawan-kawan itu justru menyampaikan bahwa fokus kita bukan di desanya, tapi di UMKM-nya. Jadi digital aksesnya itu ternyata di Jawa Barat itu beliau bilang dan diberitakan gitu di internet itu menjangkau 40% dari UMKM yang ada di Jawa Barat. Nah, jadi menurut saya menarik ya, antara Banyuwangi dan Bandung itu beda pendekatannya. Gitu. Jadi ini tergantung pada leaders-nya. Nah, tadi kan tanya ya, apa rumusan agar program sukses? Ya, tentu harus ada leaders-nya. Pak Bupati yang di sana, di Banyuwangi, visioner orangnya. Pak Gubernur Jawa Barat juga visioner. Tapi objeknya beda. Sasaran programnya beda ya. Yang ini kampung, ya ini UMKM. Mana yang lebih penting menurut teman-teman? Nah, itu ya. Jadi itu yang nanti didiskusikan tuh bareng-bareng. Ini kita mau ke arahnya kemana? Gitu. Oke? Ya. Baik, Prof. Mungkin kita bisa mengingatkan bahwa ini yang bisa bertanya bukan hanya yang kasih ya, tapi mungkin juga yang nahkoda, yang navigatornya boleh ya bertanya juga. Ini ada pertanyaan, Prof. Ini masih terkait dengan menyusun anggaran ya, Prof ya. Oke. Mereka masih bingung bagaimana menyusun anggaran yang tepat ketika situasinya masih nggak menentu nih gitu. Kita kan belum tahu nih seperti apa ke depannya. Nah, apa sih yang harus dipertimbangkan untuk menyusun rancangan anggaran untuk proyek seperti itu, Prof? Gitu. Ya, jadi untuk pengetahuan dasar nih buat kita kan ada fixed cost sama variable cost ya, dua kategori itu. Jadi perancangan program kita itu ada yang merancang
desain programnya, ada yang merancang manajemennya. Nah, manajemennya di dalamnya antara lain adalah fundingnya, ya, manajemen rencana keuangannya, ya. Itu juga orang-orang yang terbaik itu, ya, mendesain programnya orang-orang yang pinter-pinter, yang mendesain manajemen organisasinya juga orang-orang yang pinter-pinter. Ada orang yang bakatnya merancang program, tapi ada juga orang yang bakatnya adalah menata rumah tangganya itu. Termasuk, ya, dalam hal ini manajemen financialnya. Nah, memang funding, ya, funding activities kita memang perlu ada pemasukan untuk membiayai fix dan variable cost tadi itu, ya. Fix itu ya yang kayak rumah, sewa, apa namanya, atau gadget, laptop, apa namanya, variable cost tuh tergantung dari skala kegiatannya. Tapi gini, ini baru contoh ya, contoh aja kemarin, mungkin baru minggu-minggu ini ya, saya punya teman yang tengah bergabung mengadakan ekspedisi Puncak Kartens. Ekspedisi ke Puncak Kartens untuk membuat studi perubahan iklim di pegunungan Irian di Papua, ya, di Papua. Nah, fixed cost-nya itu dikurangin, ya memang sih kalau yang sosial biasanya seperti kita, kalau untuk yang fixed cost itu artinya kontribusinya dari kita sendiri, misalnya tenda, apa itu namanya, ransel, tempat tidur, alas, dan lain-lain. Tapi kalau variable cost, makan, tiket, itu biasanya nggak kita sediakan. Itu tergantung dari sponsor dan sumber-sumber pemasukan, ya. Jadi prinsipnya gitu sih sederhananya. Jadi variable dan operational cost, ya, variable cost. Tapi untuk yang sosial biasanya yang fixed cost itu kita yang nanggung karena kita yang punya inisiatif. Tapi untuk misalnya untuk kegiatan variable cost-nya, misalnya kita bikinnya, ini yang simpel aja nih, contohnya sunatan massal gitu, ya. Sunatan massal bikin aja di rumah kita, misalnya gitu, itu kan nggak kita sewain rumahnya gitu, ibaratnya, ya, atau kantor RW misalnya. Tapi untuk dokter, untuk konsumsi obat-obatan, logistik, itu kan variable cost, ya. Itu biasanya diperoleh dari sumbangan, ya. Oke, jadi intinya itu sih buat saya sih, ya. Intinya apa ya? Ya itu tadi yang disampaikan, ya. Intinya bahwa ya kita coba kendalikan cost-nya itu dengan membagi-bagi porsi-porsinya. Gitu kali sih pengalaman nih. Ya, Prof. Jadi teman-teman ini sangat terkait sebenarnya apa yang teman-teman mau buat. Kalau kita mau memulai suatu program kan biasanya kita mulai dulu dengan bikin proposal, ya. Nah, proposal itu tentunya harus didasarkan atas kajian dulu tuh, needs assessment, kemudian kita kaji seperti apa gap-nya dan segala macam, baru kita susun. Nah, dari situ program itu kita buat ke dalam biaya, menyusun anggaran. Nah, menyusun anggaran itu mesti kita mulai, kalau programnya sederhana, berarti biayanya juga tidak terlalu banyak atau besar gitu, ya, sehingga kita mudah juga mengukur keberhasilan dan penyerapan dari anggaran yang kita buat seperti itu. Nah, Prof, ada lagi nih pertanyaannya. Sebenarnya nih, Prof, ya, mungkin saya belum masuk ke jadi pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman kumpulkan nih. Ada satu yang gini,
bagaimana Prof agar ide yang kami cetus tuh benar-benar berdampak secara kontinu ke depannya. Jadi ini bicara tentang sustainability gitu ya. Mengingat program kerja itu mungkin kalau itu sudah sesuatu yang lazim seperti apa gitu dah. Gitu. Jadi kita bicara konteks suatu program itu sustain seperti apa sih gitu, bagaimana gitu. Ya. Oke. Ya. Makasih Mbak Ika. Ya. Saya sih cenderung memberi saran ya, kegiatan kelompok kita atau inisiatif dari teman-teman Klasi ya namanya ya, atau Armada. Itu tadi yang saya bilang simple aja dan impactful ya, pasti pengennya begitu. Tapi saya juga punya pengalaman ya, maunya impactful, tapi jadinya kayaknya nggak jalan-jalan. Saya dulu pernah punya inisiatif ya bersama teman-teman bikin suatu penggalangan gerakan sosialisasi Pancasila misalnya gitu ya. Mendorong toleransi, multikulturalisme, kemudian mendorong agar istilahnya kita lebih bertanggung jawab sebagai kewarganegaraan lah gitu ya, kurang lebih deh gitu. Ya bayangan kita ideal banget lah gitu ya. Karena asesmennya ada, terus idealnya juga ada, terus kita ngerasanya punya banyak nih teman-teman yang bisa gabung, bisa mengisi. Jadi ternyata dalam perjalanan pada kecapean semua. Maksudnya jadi nggak sustainable gitu. Kalau dilihat di filenya di USB sama di ini sih banyak banget materinya tuh, tapi nggak operasional ya. Jadi mungkin saran saya sih ya, bikin sesuatu yang implementable dalam waktu 2 tahun aja. 2 tahun. Oke. Indikator waktunya. Itu udah bagus banget ya. Sampai teman-teman lulus ya. Terus itu cukup jadi rekor di dalam CV-nya. Nggak usah yang harus komitmen sepanjang hidup ya, nanti kasihan. Kan gitu ya. Yang 2 tahun aja lah kali ya. Iya. Setelah itu terminasi, udah beres. Nggak ada beban. Yang mau menikah, yang mau cari pacar, yang mau S2 lagi. Jangan terikat dengan program kita yang dari dulu, masih nggak beres-beres ya. Kasihan gitu. Oke. Ingat program di Aceh nih, Prof nih. Yang waktu, jadi, kayak gini, yang program di Aceh tuh misalnya, kita memulai program dari pusat gitu, tapi kita kan need assessment dulu nih, lama ya Prof. Ini jadi teman-teman saya sama Prof Bambang pernah nih terlibat dalam suatu program di Aceh pasca tsunami gitu ya. Itu teman-teman karena itu programnya tapi besar ya, dan itu juga need assessment-nya lama ya. Need assessment-nya lama, lobbynya lama dengan funder gitu ya. Nah, meyakinkan lama, kemudian ada semacam verifikasi dan itu lama. Tapi salah satu contoh sustainability-nya adalah kita menyiapkan program itu setelah kita pergi, maksudnya kita yang punya program pergi, itu orang-orang lokal bisa melanjutkan gitu. Jadi setelah kita lakukan itu melibatkan provinsi, melibatkan orang-orang, jadi setelah kita pergi ternyata provinsi atau pemerintah daerah lokal komit karena programnya bagus gitu ya. Akhirnya mereka ke depannya seperti yang Prof tadi bilang 2 tahun gitu ya. Mereka ambil ini menjadi komitmen daerah. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi jangan lupa nih buat teman-teman menyertakan orang lokal kalau mau menyusun suatu program supaya nanti kalau teman-teman kayak Pak Bambang tadi bilang mau nikah lagi, mau kawin lagi, atau mau itu bisa diteruskan oleh orang-orang lokal. Nah, saya mau nanya juga nih sama ada Bang Mike. Halo Bang Mike. Ya, halo Mbak Eka. Nah, Bang Mike juga sama saya nih sering kerja project-project nih, gitu ya. Nah, Bang Mike, saya pengen tahu nih sebenarnya yang dipinginin sama teman-teman nih yang seperti apa sih gitu. Program-program yang seperti apa sih gitu? Ya,
Jadi memang Mbak Eka dan juga Prof. Bambang, teman-teman ini sebetulnya kan sudah mulai beberapa yang melakukan penjajakan begitu ya. Dan tadi sudah ada 2 contoh yang disampaikan gitu. Nah, mereka itu kemudian sebetulnya dihadapkan pertama, ini terkait dengan bagaimana prosedur atau ide mengangkat konsep yang tertarik dan sesuai dengan kebutuhan gitu. Tadi Prof. Bambang dan Mbak Nurul Eka sebetulnya sudah memastikan ya teman-teman ya, bahwa ada proses yang memang kita harus menggali dan melakukan pendekatan kepada para calon penerima manfaat tersebut gitu. Dan kemudian yang mau dilihat adalah bagaimana Prof sebetulnya membangun impact dengan indikator tadi. Apa sih yang teman-teman harus lakukan? Tadi Prof sudah menjelaskan bagaimana prosesnya dan kemudian sebetulnya hal-hal yang mungkin tips dan triknya Prof. Supaya teman-teman bisa langsung to the point begitu. Oh, ternyata kalau saya membuat dengan wilayah begini dan kemudian orang-orang yang seperti ini, geografis seperti ini, bagaimana saya kira-kira membuat indikatornya itu yang pertama, Prof. Kemudian yang mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, Prof, saran dari Prof Bambang terkait dengan apakah di situasi pandemi ini baiknya kita online atau offline. Nah, pertimbangan kalau kita online itu karena apa? Kalau offline bagaimana gitu, karena kan tadi Prof sudah menjelaskan sebetulnya bagaimana kemudian kebutuhan kalau misalnya yang dilakukan melalui telekomunikasi mungkin bisa online begitu ya, tetapi kalau yang mengharuskan tatap muka maka dia offline. Tapi mungkin pertimbangannya karena di situasi COVID ya Prof ya, gitu. Betul. Itu mungkin Prof yang mau ditekankan sehingga teman-teman nanti habis break nih Mbak Eka, habis ini teman-teman sudah harus mulai banyak yang bertanya nih, karena insight-nya sudah mulai dapat ya Kak Tika ya. Nah, kita sangat berharap sekali teman-teman kemudian di sini kesempatannya untuk bisa berdiskusi dengan Prof Bambang dan juga Mbak Nurul Eka. Nah, itu mungkin. Iya. Ya. Jawabannya memang belum bisa pasti-pastinya nih kita semua kayaknya, tapi kayaknya akan meletup-letup lagi, terus kita semua kayaknya ditakutin ya, dalam artian supaya kita hati-hati lah gitu kan. Jadi kayaknya masih dalam setahun ke depan minimal ya. Saya berkaca aja di kampus sih, di kita ya, di kampus di Depok nih, kan belum bisa juga mau luring ya. Jadi misalnya gini, mahasiswa harus PCR katanya kalau mau ke kelas. Terus yang biayain siapa gitu kan? Setiap kali ke kelas harus PCR. Nah itu prokesnya kan, jadi kayaknya masih belum kondisinya ke sana gitu kan. Nah artinya alternatifnya Mas Mike kan berarti kita masih pada digital. Menjadi penting kalau dalam konteks kita mengembangkan layanan digital ini, walaupun nggak nggak lengkap, tapi gambar ini yang saya coba sampaikan. Mungkin kalau dijelaskan agak panjang, tapi intinya kalau kita mau masuk dalam layanan digital berarti kontennya harus bagus ya, kontennya. Jadi konten development-nya itu amat sangat menentukan. Nah itu yang bisa menggambarkan tuh Mas Mike dan teman-teman lah ya, konten yang bagus itu gimana gitu kan. Tapi intinya apa ya, kriterianya kalau konten digital tuh kriteria bagusnya tuh apa ya? Ya pokoknya menarik, penggalannya juga singkat, tidak kompleks, tapi mengena, waktunya juga singkat aja, dan seterusnya. Nah, jadi jawabannya untuk sementara skenario kita masih offline lah. Mungkin bisa jadi prototype. Nah, prototype itu kan berharga, Mas Mike. Prototype itu berharga. Jadi walaupun kita lakukan kegiatan di lapangan itu masih dalam uji coba aja dianggapnya, sebagai uji coba. Mungkin ada yang sempat mendalami kitabisa.com atau apa yang lainnya, aplikasi atau platform-platform saling membantu misalnya ya. Itu seperti itu kan prototipenya yang penting. Nanti operasionalnya kan scale up-nya tergantung dari perkembangan. Kira-kira
Gitu nggak ya Mas? Makanya kita bikin prototipe yang bagus, bikin prototipe dulu aja deh. Iya, betul sekali Prof. Betul sekali. Itu yang memang teman-teman juga butuh penekanan advice di situ, Prof. Jadi artinya pertimbangan offline dan online itu memang ada hal-hal yang perlu kita lihat dengan situasi di masing-masing wilayah ya, Prof ya gitu. Apakah memang bisa dilakukan atau tidak? Tapi kemudian tadi Prof sudah menegaskan bahwa yang terpenting adalah konten-kontennya, kemudian bagaimana mengemas dan substansi yang ingin disampaikan sehingga tersampaikan. Begitu Mbak Nurul Eka. Wah, ini makin seru sebetulnya ya. Nah, kalau kayak begini nih yang pengen saya tahu nih sebenarnya apa sih challenge yang dihadapin teman-teman di lapangan saat ini? Nah, gitu loh. Pastinya gitu ya. Dengan teman-teman udah melakukan ke lapangan, lihat apa sebenarnya saya pengen dengar dari teman-teman mahasiswa tantangan apa sih yang dihadapi sama teman-teman atau mungkin kekhawatiran apa sih yang dihadapi sama teman-teman gitu ya. Saya pengen tahu nih Bang Mike, boleh bantu nggak colek teman-teman mahasiswanya nih? Boleh banget Mbak Eka dan Prof Bambang, tapi kita akan break dulu nih, izin 15 menit. Oke, kalau gitu. Kita break dulu. Tapi Bang Mike, boleh nggak satu pertanyaan dulu Bang Mike? Ini terkait dengan monitoring. Nah, karena ini ada titipan nih, boleh nggak? Satu pertanyaan dulu aja buat Prof Bambang nih. Ya, mungkin setelah break masih balik lagi Mbak Eka dan juga Prof Bambang. Oh gitu ya. Kita masih punya waktu banyak sekali teman-teman. Saya yakin abis break sholat ya lebih teduh. Oh iya, oke, sorry saya lupa. Menyampaikan informasi. Jadi teman-teman semua, terima kasih Mbak Eka dan juga Prof Bambang. Kita break dulu sebentar 15 menit. Kita akan kembali lagi pukul 15 berapa ini Mbak Eka? 15.45 kita akan kembali lagi. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Iya, mungkin teman-teman juga boleh sambil break juga. Tadi kan Bu Nurul Eka juga menanyakan terkait dengan challenge atau kekhawatiran teman-teman. Nah, nanti setelah break, kekhawatiran atau challenge-nya itu boleh ditaruh di kolom chat gitu ya. Tiap kapal boleh 1, 2 ya terserah. Nanti setelah break sudah ada di kolom chat perwakilan dari masing-masing kapal aja. Seperti itu. Oke, teman-teman silakan untuk break dulu sama 15 menit. Tidak usah leave room ya. Mbak Tika, saya agak lost waktu karena saya sedang di Bali, jadi saya nggak sadar kalau waktunya nih waktu Bali sama waktu itu jadi. Oke, iya siap. Jadi, oke. Oke, silakan teman-teman sambil break, nanti sambil ditulis di kolom chat. 15 menit lagi kita akan bertemu, tidak usah leave room. Aku setelin lagu ya. Oke. Prof Bambang. Prof Bambang boleh stop share dulu. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat datang kembali. Kita udah ya ice breaking-nya, jadi tahu nama pohon-pohon pakai bahasa bisu. Ya, tadi Mbak Tika udah chat saya sampai jam 4 ya Bu, gitu ya. Di saya udah jam 5 nih di Bali. Ada nggak sih teman yang dari Bali di sini? Ada nggak Mbak Tika? Ada nggak ya teman-teman yang asli Bali, mungkin keturunannya berada di Bali saat ini atau sedang berada di Bali? Tidak ada sepertinya. Oh ada. Ada tuh Made Ajeng Triana. Oke, nanti kita ngopi-ngopi bareng deh Mbak ya. Ada kapal 12. Oke. Baik. Oke. Nah, tadi teman-teman terkait dengan tema kita kan saat ini adalah tentang penjajakan ya, tentang needs assessment gitu. Nah, berarti kan teman-teman sudah melihat nih di lapangan seperti apa. Nah, kira-kira challenge apa sih yang teman-teman hadapi untuk melakukan proyek sosial atau untuk melakukan needs assessment? Boleh dong sharing dengan kita. Raise hand yuk, raise hand biar buka open mic. Oke, Mbak Ulan. Siapa yang mau?
Oh, tadi Raisya nih, Bu. Oke, silakan. Oke, jadi Raisya mau share. Jadi kemarin itu dari kapal 02 itu akhirnya mengubah ide karena dari awalnya yang offline dijadiin online karena emang setelah dipertimbangkan sepertinya juga tidak kondusif kalau misalkan kami laksanakan secara offline. Nah, jadi akhirnya terbentuklah satu ide yang mungkin bisa dibilang cukup mendadak. Cuman kami merasa ini mungkin cukup menjawab juga untuk tantangan yang sekarang. Nah, cuman kami ada kekhawatiran gitu. Kami takut banget kalau misalkan program yang kami rancang itu tidak banyak yang meminati gitu, Bu. Kayak jadi untuk proyek yang kami rancangkan itu adalah itu mengusung dari SDGs nomor 4 itu tentang quality education. Nah, jadi kami membuat semacam program untuk anak-anak SMA yang masih bingung banget mau jurusan kuliah itu yang mana gitu. Nah, soalnya menjawab tantangan di mana banyak banget rasanya anak-anak kuliah itu yang mikir kayak aduh kayaknya aku salah jurusan sih kayak gitu. Kayaknya nggak cocok banget sama aku gitu. Nah, jadi kayak kita tuh membimbing biar mereka itu lebih explore tentang jurusan apa yang mereka ambil sesuai dengan passion, minatnya, dan juga mereka maunya apa gitu. Nah, cuman kekhawatiran kami takut banget kalau misalkan platform kami yang kami buat itu tidak menarik dan kayak cara kita menarik orang-orang untuk bisa ikut ke platform kita itu seperti apa. Nah, mungkin itu sih Bu untuk keraguan kekhawatiran kami gitu. Mungkin gitu sih. Baik. Ini sih menarik sekali ya. Saya senang banget dengernya gitu karena saya pikir ini problem hampir semua mahasiswa ya, termasuk saya dulu gitu ya. gitu ya. Tapi udah berlalu gini. Makanya ini cocok banget nih kalau Prof Bambang. Apakah Prof Bambang udah hadir di sini? Ada. Nah, Prof Bambang tadi sudah dengar ya bagaimana kelompok 2 nih, kapal 2 ini punya program untuk membantu teman-teman menentukan jurusan supaya jurusannya sesuai dengan passion, minat dan bakat mereka. Seperti itu loh, Prof. Nah, cuma kekhawatirannya takut itu nggak menarik. Nah, menurut Prof gimana? Ada tips dan triknya nggak nih? Pada dasarnya kalau informasi mengenai profil dari keilmuan ya, itu sangat tergantung pada otoritinya. Jadi yang menjelaskannya siapa. Jadi mesti punya backup juga ya. Jadi kita sebagai media yang memberikan informasi tapi punya backup yang cukup untuk bisa menjelaskan ruang lingkup keilmuannya. Jadi apa ya istilahnya ya, authority yang memberikan informasinya itu yang paling penting. Ya, tapi kualitasnya boleh diandalkan nggak, itu pertanyaannya. Mungkin itu sih yang penting. Tapi bahwa informasi itu penting, kita setuju banget ya itu. Mudah-mudahan bisa dikembangkan idenya. Jadi nanti didukung oleh mungkin penjelasan lintas universitas mungkin ya, keilmuan tertentu dari Andalas, keilmuan tertentu dari UGM, kemudian dari UI, dari ITB, dari IPB, mungkin ada beberapa sumber konsorsium, mungkin ya gitu ya, tapi itu ide aja. Terima kasih. Prof, kalau begitu apakah yang dimaksud juga melibatkan profesi terkait ya, Prof, misalnya gitu. Kan kalau sebenarnya dalam psikologi itu ada ya alat tes untuk menguji minat dan bakat gitu ya. Itu disesuaikan gitu. Nah, apakah itu artinya melibatkan mereka juga gitu dalam menyusun atau membuat, ini kan saya membayangkannya platformnya online kan gitu. Jadi dia mesti mengisi gitu. Nah, gitu. Maksudnya apakah seperti itu juga? Psikolog ya. Kalau untuk menentukan minat dan bakat itu instrumennya kan memang udah fix gitu ya, udah baku. Tapi sejauh ini kayaknya Michael dan Rasya belum ada ya platform website yang isinya mungkin YouTube penjelasan keilmuan ya, 5 menit dari setiap jenis
ilmu pengetahuan gitu. Teknik elektro apa, teknik pengolahan pangan itu apa, 5 menit. Jadi bisa 24 jam ya, nggak harus kita. Ya, Prof. Jadi memang menurut saya ini menarik ya Mbak Raisa dan teman-teman yang di kelompok itu gitu. Seperti yang Prof tadi bilang, emang belum ada platformnya tuh. Misalnya siapapun nih sekarang di era digital orang pengen cari informasi. Saya nih bakatnya di art misalnya, Prof. Terus saya juga mungkin dibikin berseri kali ya YouTube-nya untuk art, untuk apa science, untuk apa yang lain-lain seperti itu yang orang jadi teman-teman bisa melihat beberapa gambaran seperti itu gitu. Nah, Mbak Raisa apa siapa tadi itu? Betul nggak panggilnya Raisa? Iya, betul. Ya, gimana penjelasan dari Prof-nya tadi itu? Oh iya, tadi juga ada insight baru juga dari penyampaian dari Pak Prof. Itu authority dari orang yang menyampaikan. Kayak sekarang orang-orang itu emang banyak lebih percaya ke perorangan dibandingkan informasinya itu sendiri gitu ya Pak Prof. Terus juga tadi ada saran juga untuk adain platform yang ada seriesnya gitu. Dan rencananya kami juga ada di 3 platform gitu, kayak di TikTok, itu yang lagi tren sekarang, terus di Instagram gitu. Nah, mungkin itu bisa menarik minat dari anak-anak SMA juga. Cuman kami ya masih semoga aja bisa berjalan dengan baik sih. Terus juga bisa menggait. Oh iya, mungkin ada satu lagi yang mau ditanyakan Prof. Jadi kayak kalau misalkan kami masih rencananya untuk targetnya itu secara umum gitu, Prof. Jadi kayak targetnya itu mungkin tidak terlalu bisa diukur karena targetnya emang ya secara umum seperti itu, Prof. Kira-kira untuk mengatasi hal tersebut, apakah ada solusi, Prof, untuk supaya kami itu bisa menetapkan target yang lebih bisa diukur gitu, Prof? Mungkin gitu dikembalikan. By the way, Resya bidangnya apa? Fakultasnya apa? Dari teknik lingkungan. Teknik ya? Iya. Okay. Mungkin fokus di teknik dulu aja juga penting. Iya. Itu minimal buat Resya juga punya confidence ya untuk mewakili keilmuan itu. Dan nanti berkembang. Nah, prototype mengenai konten, format teknis penyampaian, itu yang ditetapkan. Jadi nanti tinggal diisi aja. Saya kira itu akan banyak manfaatnya ya. Dibikin dalam versi bahasa Inggris juga, jadi bisa mungkin dari luar akan tertarik juga keilmuan di Indonesia apa gitu ya. Luar biasa deh. Senang deh pokoknya. Makasih loh idenya. Ya. Buat Mbak Raisa dan teman-teman tuh ya, jadi kita bisa move on tuh dengan programnya, bisa dikembangin lagi, bisa diterapkan. Nanti jangan lupa sambil berjalan kita bisa sambil evaluasi ya, kita belajar trial and error deh untuk program-program kayak begitu gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Raisa dan teman-teman. Nah, saya mau mengundang dong mungkin buat teman-teman yang programnya berbeda dari Mbak Raisa, biar kita dapat keberagaman. Challenge-nya apalagi yang dihadapin oleh teman-teman. Ada yang dari fashion itu juga menarik tuh. Tadi saya lihat sepintas. Siapa nih yang dari fashion nih? Kelompok berapa tuh tadi saya belum hafal. Atau mungkin yang lainnya? Untuk yang navigator mungkin juga boleh ada pertanyaan. Atau yang Markonis, atau yang Nahkoda seputar ini semua. Yunis mungkin. Yunis? Yunis, sharing coba kelompoknya. Yunis masih mute. Oh ya, ada apa, Kak? Ya, ada apa? Yunis, kalau Yunis programnya program apa nih? Bisa sharing nggak?
challenge-nya, perencanaannya seperti apa gitu. Oh, oke, boleh Mbak. Nah, kalau kemarin itu kami inginnya juga hampir sama sih dengan kelompok kelompok Aresia untuk ingin ngadain project-nya itu offline gitu Kak. Kayak lebih ke fokus kami itu lebih ke menuju ke pertanian ya. Kayak bagian pertanian bagaimana kita bisa memberikan solusi bagi petani daerah Medan dan sekitarnya terutama untuk menggunakan bahan atau menggunakan pupuk bibit yang lebih baik gitu. Tapi kami sudah sempat sampai dalam tahap survei kemarin ke pusat daerah pertanian yang gitu kan, dan memang udah mengumpulkan beberapa masalah gitu yang dihadapi gitu, mulai dari pemanenan yang tidak kompak gitu, dan itu menjadi masalah utama juga bagi para petani yang di sana gitu. Kalau misalnya panennya nggak kompak, nanti bisa ngaruh kepada kualitas hasil panen dan juga kualitas dalam menanggulangi hamanya gitu. Nah, jadi kayak udah sampai ke tahap seperti itu, udah disurvei seperti itu, tapi ya tiba-tiba juga karena ada masalah pandemi ya kan, jadinya menjadi harusnya project-nya itu harus dilakuin secara online gitu kan dari pihak Tanggal Foundation dan Etra Learning Center. Tapi ya kami dari pihak dari ini kapal 4 ini masih kayak pengen ada harapan kalau bisa offline itu bakal lebih maksimal, karena setelah kami survei lokasi pun masih kayak istilahnya itu bahkan mereka itu masih kayak gak gitu melek sama teknologi banget gitu. Jadi kalau misalnya dalam bentuk online ngasih penyuluhannya kayak kurang dapet aja gitu nantinya. Jadi kayak masih harus didiskusikan kembali sih bagaimana kemudian akhirnya baik dari pihak kaminya dapat memberikan proyek secara maksimal, bantuan secara maksimal kepada para petani gitu. Gitu sih kalau dari yang kapal 4. Ya Mbak Yunis, terima kasih. Ini seperti yang tadi Prof sampaikan di awal ya, Prof tetap harus memperhatikan offline-nya ya, Prof ya. Prof Bambang, freeze ya. Prof? Ya. Ya. Ya, tadi Prof sempat freeze, Prof. Jadi saya mengingatkan di awal yang tadi Pak Bambang sampaikan bahwa yang online tetap harus memperhatikan program offline seperti itulah, Prof ya. Ya. Mungkin salah satu pertimbangannya buat Yunis dan teman-teman, karena ternyata bidang atau dunia online ini ada hal-hal yang luar biasa dan nggak bisa kita perkirakan. Misalnya dalam konteks outreach ke dunia internasional misalnya. Jadi kalau kita bicara tentang pemberdayaan petani, memang skopnya pada petani ya, budidaya katakanlah. Tapi apresiasi kepada produknya sendiri, branding, lifestyle, konsumsi itu luar biasa bisa digarap secara online ya. Jadi mungkin pertanyaan saya sebenarnya, Yunis dan kawan-kawan mengembangkan komoditi apa nih dalam konteks ini? Oke. Sebenarnya lebih ke ingin kayak langsung bekerja sama dengan pihak himpunan universitas juga, terutama di himpunan pertaniannya, supaya untuk turut membantu masyarakat petani gitu sih dalam memberikan tips gimana untuk membudidaya tanaman lebih baik lagi gitu Pak. Oke. Mungkin memang saya sih nggak menyalahin, maksudnya itu bagus ya. Cuman memang kadang-kadang memilih salah satu komoditi unggulan itu menjadi lebih mudah untuk menggarapnya supaya lebih fokus. Hulu dan hilirnya gitu. Dari produksi sampai pemasaran sampai apresiasi produknya. Misalnya kopi ya, kopi di Sumatera Utara atau tembakau atau komoditi lain yang sangat unggul ya.
mohon dicari. Jadi, nggak semua bidang pertanian agak repot nanti, mungkin. Tapi itu pertimbangan saya sih ya. Oke, silakan. Makasih. Di unmute dulu Mbak Eka. Mbak Eka di unmute. Ya. Sorry Mbak Yunis, ini dari jurusannya apa ya? Jurusannya apa dan ada di mana sekarang? Oh, oke, Mbak. Mbak saya dari jurusan akuntansi, memang agak jauh ya dengan pertanian. Akuntansi dan dari Medan, asli Medan, Sumatera Utara. Ya, dan kami itu memang fokusnya itu ke tanaman padi sih, lebih ke ke beras padi. Ya. Oke. Oke, satu lagi ada yang angkat tangan tadi Mbak Eka. Iya, kapal 9 ya. Oke, silakan Mbak. By the way, siapa tahu Sumatera Utara ada sagu juga loh. Ya Riau dan Sumatera Utara. Ya mungkin ada komoditi spesifik yang bisa lebih dibangun brandingnya, karena ini juga kan anak-anak muda ya, punya potensi dalam mengembangkan dan mengemas. Tadi saya sebut lifestyle, kemudian konsumsi, konsumen yang spesifik, itu mungkin bisa menggarapnya dengan baik. Ya. Oke, thank you. Sorry. Ya. Ya, tadi dari kapal 9 ada Zahra. Ya, kapal 9. Silahkan tadi Raisen. Nah, iya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Asa dari IPB, dari kapal 9. Jadi, mewakili kapal 9, kita sebenarnya memiliki beberapa hal. 2 hal sih yang membuat kita bertanya-tanya gitu. Jadi sebelumnya perkenalkan saya untuk menjelaskan tentang proyek yang ingin kami usung. Jadi untuk proyek yang ingin kami usung, halo, tes 1 2, apakah suara saya terdengar? Suaranya terdengar, Mbak. Videonya freeze. Freeze ya? Iya. Oh, jadi apakah suara saya terdengar sekarang? Terdengar. Diulang aja, Mbak. Oke, baik. Jadi untuk proyek yang ingin kami usung adalah tentang SDG yang ke-13. Kita berfokus di climate action, di mana latar belakangnya adalah di dunia yang sekarang ini serba online ya. Kebanyakan orang termasuk kami dari kapal 9 sendiri itu suka banget nih membeli sesuatu secara online gitu kan. Terus nanti sampahnya menumpuk, misal kayak sampah bubble wrap dan kawan-kawannya gitu. Nah, maka dari itu, di proyek kami yang saat ini, kami mengusung di SDGs yang ke-13, terkhususnya itu kita pengennya meranah ke pengelolaan sampah seperti itu. Nah, untuk target kami sendiri adalah dari mahasiswa IPB, jadi targetnya kita memang mahasiswa IPB, di mana itu lingkup kami, gitu kan, secara online, dan juga kita pengennya tuh nanti ada challenge, terus juga ada seiring berjalannya waktu ya, itu nanti bakal ada challenge, terus ada webinar, kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi challenge-nya tuh challenge yang simple seperti itu ya, dan dilakukan secara online gitu kan. Nah, tetapi kita ada sedikit ketakutan nih. Yang pertama mengenai timing, di mana saat ini kita harus segera membuat proposal, dan IPB sendiri kami akan segera menjalankan UAS seperti itu. Jadi deadline proposal tanggal sekian dan juga UAS tanggal sekian gitu. Jadi benar-benar beberapa hari menuju UAS. Nah, itu benar-benar membuat kita takut nih, gimana kita bisa nggak ya gitu. Itu pertama yang membuat kita ragu. Dan yang kedua adalah karena kita targetingnya itu anak IPB dan juga memang tentang pengelolaan sampah dan kawan-kawan ini sudah menjadi perhatian semua orang, tapi jujur kami agak takut gitu, agak takut kalau nanti kita nggak bisa membawa banyak partisipan seperti itu. Ini sebenarnya sama sih, kurang lebih sama seperti kapal 2 sebelumnya, kita juga merasakan keraguan yang sama, keresahan yang sama, gimana sih caranya kita bisa meningkatkan awareness teman-teman untuk ayo ikut gabung di acara kami seperti itu. Mungkin itu sih kalau dari kami. Mungkin dari Bapak ataupun Bu Nurul ada tambahan atau ada masukan kepada kami. Terima kasih banyak sebelumnya. Jadi Pak Bambang yang kasih masukan. Saya menyimpulkan ada 2 isu ya. Yang pertama tentang time management ya, dalam menentukan prioritas di situasinya sekarang UAS dan segala macam gitu ya.
Yang kedua itu engagement tadi ya, bagaimana juga engagement dari sasaran kita gitu. Ya, Pak Bambang? Oke, iya. Mbak Zara, berapa orang timnya? Oke. Izin menjawab, Pak, kalau dari kami ada 8 sih. Kalau dari kapal 9 ada 8 orang. Tinggalnya jauh-jauh atau berdekatan? Kalau untuk sekarang sih jauh-jauh ya, tapi karena ada isu IPB sebentar lagi offline, itu mungkin ya kita kosnya deket-deketan lah ya gitu. Di Bogor-Bogor aja lah ya. Gitu. Oh, oke. Jadi solusi mudahnya Mbak Eka adalah jangan khawatir ya tentang nggak akan banyak ikut, tapi sifatnya lebih fokus pada keluarganya, mendampingi keluarga. Karena selama ini yang sulit adalah informasi mengenai pengolahan sampah ini disebar, tapi ditinggal. Jadi kita dikasih informasi, tapi nggak pernah dituntun. Jadi mungkin malah teman-teman lebih baik mendampingi 2 keluarga setiap orang misalnya. Tapi selama batas waktu tertentu aja, jadi nanti kita bikin survei juga, berapa sampah organik, anorganiknya, kemudian mengolahnya gimana. Jadi total kalau 8 kali 2, 16 keluarga aja, itu aja udah bagus banget 16 keluarga. Nanti bisa jadi paper bersama itu, prototype-nya. Dan jadi nggak massal, jangan massal, mendingan door to door aja. Jadi punya keluarga baru, punya silaturahmi dengan teman-teman, dengan keluarga baru di daerah itu ya. Jadi itu aja lebih penting. Ya. Itu sih sarannya Mbak Eka kalau saya ya. Iya, Prof. Setuju banget ya Mbak Aza tadi panggilannya ya. Jadi ketimbang kita mengejar sasaran yang massal, mendingan kita ambil model-model yang beberapa keluarga menjadi model dari kita gitu ya. Jadi benar-benar itu dilakukan pendampingan gitu buat keluarga tersebut itu kan. Dan itu akhirnya kita juga mudah untuk melakukan pencatatan, pendokumentasian gitu ya, semua mulai dari prosesnya. Dan itu semua bisa menjadi satu tulisan, kata Pak Prof. Bambang, untuk menjadi paper untuk dikirimkan ke jurnal gitu ya. Saya pikir itu juga menarik buat jurnal internasional bagaimana model lokal Indonesia melakukan pengelolaan sampah gitu. Hebat nih Mbak Zara dan teman-temannya. Sip. Thank you Mbak Zara. Prof. Bambang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya. Pak Bambang, ini kita sudah selesai untuk sesi ini. Kita masih ada sesi selanjutnya, Prof. Bambang. Jadi teman-teman habis ini akan breakout room untuk diskusi. Nanti kita lihat hasil diskusi mereka, Prof. Jadi nanti kita memberikan respon atau tanggapan terhadap hasil diskusi teman-teman. Untuk itu waktunya saya berikan kepada panitia Mbak Tika atau Michael, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Eka dan juga Prof. Bambang. Betul sekali. Teman-teman, selanjutnya agendanya adalah kita melakukan diskusi masing-masing untuk menyampaikan insight apa yang didapat oleh masing-masing kapal, dan nanti akan dipimpin oleh para navigator dan juga markonis yang akan mendampingi. Mohon teman-teman mencatatkan pada link PPT yang kemudian nanti teman-teman isi, ditunjuk satu orang untuk mengisinya. Waktu kita 25 menit ya, Katika ya? Atau 20 menit? 20 menit. Baik, 20 menit diefisiensikan. Teman-teman tadi sudah menangkap banyak sekali hal-hal yang positif yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Maka silakan masuk ke armada masing-masing yang sudah ada di ruang teman-teman. Breakout room-nya sudah disiapkan, Katika? Baik, 20 menit dari sekarang kita akan ketemu lagi pukul 16.49, kita tambahin 1, 16.50, begitu. Selamat berdiskusi dan menyampaikan insight-nya. Saya akan berkeliling ke breakout room teman-teman.